Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 120, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Di ruangan, Nicholas melihat Ariel dari atas ke bawah, dan semakin dia melihat, semakin dia puas. Dia adalah kandidat yang sempurna untuk menantunya. Sayang sekali orang seperti itu benar-benar sudah menikah. Tiba di keluarga Wijaya. Mata Nicholas membuat Ariel merinding, dan dia dengan cepat berkata, "Untuk apa kamu menatapku? Kamu tidak akan memiliki hobi khusus ketika kamu sudah tua, kan? Kamu bajingan, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bisakah aku punya ide untukmu, Pak Tua?" Nicholas memelototi Ariel dan berkata, Hei, bisakah kamu sedikit menghormati guru? Apakah ini sikapmu ketika berbicara dengan guru?" Ariel meletakkan tangannya di pinggul dan menatap Nicholas dengan wajah bangga, memintanya menjadi guru. Dia tidak lupa. Nicholas tertegun sejenak, dan wajah tuanya menjadi sedikit merah. "Kamu adalah kepala keluarga Nicholas, orang nomor 1 di Bandung," Ariel mengingatkan sambil tersenyum. Ekspresi Nicholas dapat digambarkan sebagai sangat indah, cuaca tidak menentu, dan hampir terpelintir oleh ucapannya. "Mungkinkah kamu ingin aku memuja anak pada usia ini?" Nicholas berkata dengan tidak puas. "Itu tidak perlu, tetapi kamu harus ingat, aku akan menjadi tuanmu." Ariel berkata, tentu saja dia tidak akan melakukan hal yang berlebihan seperti orang lain, dan Nicholas adalah seorang penatua. Ariel tidak ingin menganggap remeh. "Bukan tidak mungkin memanggilmu tuan, tetapi kamu harus berjanji padaku satu hal," kata Nicholas. "Muridku yang baik, apakah kamu masih ingin menunjukkan wajahmu?" "Bagaimana mungkin ada murid yang meminta tuannya," kata Ariel sambil tersenyum masam. Ariel adalah orang pertama di Bandung yang bisa berbicara dengan Nicholas seperti ini tanpa membuat Nicholas marah. "Anda harus malu, kapan saya akan menangkap pegangan Anda dan melihat apakah saya tidak menjaga Anda?" ancam Nicholas. Pada saat ini, Aisyah berlari ke kamar. Jika ayahnya tidak memaksanya mengikuti untuk menyambut para tamu, Aisyah tidak akan pernah melewatkan pertandingan antara Ariel dan Yoga. "Bagaimana? Apakah kamu menang?" "Aku sedang dalam suasana hati yang buruk ketika melihat kakek Yoga pergi." Aisyah bertanya pada Ariel dengan penuh harap. "Saya tidak menang, tetapi saya juga tidak kalah," kata Ariel. "Hasil imbang. Tapi itu juga sangat kuat. Kakek Yoga adalah pemimpin dunia cekitur di Bandung. Aku tidak menyangka kamu bisa bermain dengannya," kata Aisyah sambil tersenyum. "Tuan ini sekarang telah diinjak-injak oleh Ariel." Nicholas berkata sambil tersenyum, dia tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi dia dalam suasana hati yang baik dan merasa terhormat. "Apa maksudmu?" Aisyah memandang Nicholas dengan bingung dan bertanya. "Jika bocah busuk Retno itu tidak dengan sengaja menghancurkan permainan catur, Yoga akan kalah," kata Nicholas, menunjuk ke potongan-potongan yang berserakan. Mata Aisyah melebar, menatap Ariel dengan tidak percaya. Pikiran awalnya adalah bahwa akan lebih baik jika Ariel tidak bisa kalah terlalu buruk, dan kemudian melihat Yoga tampak seperti ketika dia pergi, berpikir bahwa Ariel mungkin telah menunjukkan kekuatan untuk mengesankan Yoga, tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa Ariel benar-benar dapat mengalahkan Yoga. Itu adalah presiden asosiasi catur, dan orang paling kuat di dunia catur di Bandung. Benarkah? Mata Aisyah melotot. "Wah, menjadi terlalu rendah hati itu munafik," kata Nicholas sambil tersenyum. Ariel mengangkat bahu tak berdaya, dan berkata, "Beri dia 10 kesempatan lagi, dan dia akan kalah, bukankah sesederhana itu?" Nicholas tidak bisa menahan tawa. Jika kata-kata ini menyebar ke telinga Yoga, berapa banyak yang akan dia keluarkan?
Apakah dia akan menderita? Aisyah seperti seorang gadis penggemar yang melihat idolanya. Matanya penuh dengan bunga, hatinya berdebar-debar. Dia pandai bermain piano, dia juga pandai berkelahi, dan dia sangat pandai bermain catur. Di mata Aisyah, Ariel hampir sempurna. Satu-satunya kelemahan adalah dia sudah menikah. Tapi tidak masalah, bagaimanapun juga, pernikahan juga bisa diceraikan. Ariel, kapan kamu akan bercerai? Aisyah berkata tanpa sadar. Ariel terkejut dan berkata, mengapa saya harus bercerai? Kata-kata tak terkendali Aisyah membuatnya merasa sedikit kasar, dan gadis itu harusnya lebih pendiam. Dia dengan cepat berkata, tidak ada, saya hanya bertanya dengan santai. Tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Setelah Ariel selesai berbicara, dia berjalan menuju pintu. Hati-hati, Andika akan merepotkanmu. Aisyah mengingatkan. Ariel melambaikan tangannya tanpa melihat ke belakang, dan berkata, saya tidak pernah menempatkan dia di mata saya, dan dia tidak layak untuk lawan saya. Setelah Ariel pergi, Aisyah tiba-tiba menghela nafas. Bahunya terkulai, kepalanya terkulai, dan dia tampak seperti lesuh. Ada apa? Saya pikir dia terlalu baik, dan saya khawatir saya tidak layak untuk itu. Nicholas berkata sambil tersenyum. Kakek, dia sangat kuat, bisakah dia menyukaiku? Aisyah berkata dengan mulut cemberut. Nicholas dengan ramah menyentuh kepala Aisyah. Dan berkata, kamu berasal dari keluarga Nicholas. Tidak peduli seberapa kuat dia, bagaimana Bandung bisa memiliki seseorang yang tidak layak untukmu? Kakek, apakah kamu sudah menjadi muridnya? Aisyah berkata sambil tersenyum. Ekspresi Nicholas kaku. Tanpa diduga, Ariel memberitahu Aisyah semua ini. Bukankah ini disengaja untuk mempermalukannya? Kakek, kamu mengajariku sejak kecil bahwa kamu tidak bisa berbohong sebagai manusia, kata Aisyah. Nicholas mengertakkan gigi dan mengangguk. Mulut Aisyah cemberut dengan tawa seperti perak. Kakek magang, ini berita besar Bandung. Gadis kecil, kamu harus merahasiakannya untuk kakek. Kalau tidak, kemana wajah tua kakek akan pergi? Nicholas mengingatkan. Oke. Tapi kakek juga harus membantuku menciptakan lebih banyak kesempatan untuk bertemu Ariel, jadi aku bisa selalu mengambil inisiatif untuk mengajaknya kencan, kata Aisyah. Ini kesepakatan, kakek dan cucu terburu-buru, mencapai kesepakatan, dan dengan sengaja terpikat. Setelah Ariel meninggalkan hotel, Andika berjalan ke arahnya dengan marah. Perjamuan sudah berakhir. Para tamu juga pergi lebih awal, dan Andika sengaja menunggunya. Ariel, kamu benar-benar membuatku malu pada kesempatan seperti itu, aku tidak akan membiarkanmu pergi hari ini. Andika berkata kepada Ariel dengan gigi terkatup. Aku menyakitimu. Ariel tersenyum ringan. Dia berkata, ini adalah taruhan yang kamu buat sendiri, sepertinya tidak ada hubungannya dengan saya, kan? Jika bukan karena Aisyah maju, bagaimana saya bisa berlutut untuk ini? Kamu hanya sia-sia, jangan berpikir kamu bisa dekat dengan keluarga Nicholas. Lakukan apapun yang kamu inginkan. Kamu sangat sia-sia, ketika mereka selesai menggunakanmu, mereka dapat menendangmu pergi kapan saja. Saat berbicara, Andika melambaikan tinjunya ke Ariel. Ariel tersenyum dingin, bisakah kamu mengalahkanku hanya karena kamu? Andika marah. Tetapi dia tidak peduli bahwa dia telah menderita 2 kekalahan di tangan Andika. Sebelum tinju yang melambai mencapai wajah Ariel, Andika mencengkeram perut bagian bawahnya dengan kesakitan, mundur beberapa langkah dan duduk di tanah. Ariel, cepat atau lambat aku akan menginjakmu di bawah kakiku, dan aku ingin kamu mati. Andika meraung marah. Suasana hati Ariel tidak berfluktuasi, dan ancaman sampah seperti Andika seperti menggaruk gatalnya. Suatu hari kamu akan mengetahui betapa bodohnya apa yang kamu katakan. Aku harap kamu tidak akan terlalu takut saat itu, kata Ariel sambil tersenyum. Melihat bagian belakang kepergian Ariel, Andika hampir menggigit geraham punggungnya dengan kebencian. Ariel selalu menjadi citra yang tidak berguna di matanya,
dan reputasi Ariel di Bandung juga disebarkan olehnya. Bagaimana orang seperti itu bisa memenuhi syarat? Menginjak kepalanya. Aku tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Ketika aku mengambil kursi sebagai ketua keluarga Wijaya, aku ingin kamu dan Kauri keluar dari keluarga Wijaya. Andika menggertakkan giginya dan berdiri, membersihkan debu dari mulutnya. Ariel tidak pulang, tetapi menelepon Bimo. Setelah mengetahui bahwa dia berada di klub malam, dia pergi ke klub malam. Dia memakai Lamborghini di jalan perkotaan, dan tingkat yang menarik perhatian hampir 100%, tetapi siapa yang mengira bahwa pemilik mobil mewah ini sebenarnya adalah Ariel yang terkenal tidak berguna di Bandung. Memarkir mobil di pintu masuk klub, wanita seksi yang lewat tidak bisa menahan diri untuk tidak mengedipkan mata pada Ariel. Ariel mengabaikan ini dan berjalan langsung ke klub malam. Bersambung.